selamat hari Minggu, selamat pagi semuanya. Apakah semua udah pada mandi? Udah pada cantik-cantik, ganteng-ganteng ya pastinya ya. Ini kita ketemu lagi bersama kakak-kakak. Di tempat ini ada Kak Reni, Kak Meita, dan Kak Alena. Ya, kita siap untuk memuji nama Tuhan ya. Kita nyanyikan satu lagu untuk menyambut ibadah pada pagi hari ini. Pakai keran, kita semua berdiri, kita tepuk tangan ya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan sekali lagi adik-adik ya, sambil tepuk tangan juga boleh. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Kita nyanyi pakai la ya. Semuanya. La 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 la, la 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 la, haleluya. La 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 la, la 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 la, haleluya. Dari hatiku Semua suaranya. menari pujian bagimu, oh sukacita. Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Semangat ya adik-adik. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Wah, walaupun tidak kelihatan dari sini, tapi Kak Reni sama Kak Alena, Kak Mita melihat adik-adik ikut menari-nari buat Tuhan. Oke adik-adik, sebelum kita lanjut ke nyanyian pujian selanjutnya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh anugerah-Mu sehingga kami dapat kembali memulai ibadah pada pagi hari ini. Walaupun masih online Tuhan Yesus, tapi kami anak-anak-Mu ingin belajar untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebagai Laskar Kristus kita harus apa? Kak Mita? Ayo, harus apa? Harus taat
apa? Mendengarkan firman Tuhan. ya, dan melakukannya. Ya, seperti itu ya Adik-adik. Kita agar kembali lagi ingat pujian-pujian yang lalu, kita akan menyanyikan satu pujian yang berkatakan, saya bukan pasukan berjalan. Yuk, masih ingat gerakannya ya? Ikutin adik-adik yang di belakang. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Lagi. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Lagi ya, yang semangat. saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, sabrak. Saya laskar Kristus, sabrak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke. Kita menjadi pahlawan-pahlawan kecil ya. Aku pahlawan kecil, Siapa? Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, Siapakah lawan kita? tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Lagi. Aku pahlawan Siapa yang pahlawan kecil? Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Siapakah lawan kita? Tidak ada. Oke, wah seru sekali ya. Kita walaupun menjadi pahlawan kecil, tapi kita harus tetap semangat memuji nama Tuhan. Sebelum kita akan mendengarkan atau melanjutkan kegiatan pada pagi hari ini, kita akan memuji nama Tuhan dan nanti akan dilanjutkan doa oleh Kak Meita. Oke, kita siapkan hatiku Tuhan. Ya, kita belajar adik-adik ya untuk memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh kesungguhan hati kita. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku.
untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi kita bilang ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Bapa, terima kasih untuk segala kasih karunia-Mu sehingga kami masih Engkau beri kesempatan untuk melakukan ibadah sekolah minggu. Ya Bapa, kini tiba saatnya untuk kami anak-anak-Mu mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau ya Bapa persiapkan kami ya Bapa supaya kami memiliki hati seperti tanah yang subur, agar firman yang disampaikan oleh para kakak-kakak pengurus dapat kami dengarkan dengan baik dan bertumbuh juga berbuah. Ya Bapa, kami mau menjadi anak yang taat dan dengar-dengaran akan Engkau. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Pasti baik dan sehat semua ya. Pagi ini kita akan bersama-sama kembali belajar firman Tuhan melalui sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu kisah seorang menantu yang sangat sayang dan setia terhadap ibu mertuanya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Yuk mari bersama-sama kita simak kisahnya. Elimelek dan istrinya Naomi mempunyai dua putra, yaitu Mahlon dan Kilion. Mereka tinggal di kota Betlehem di Yehuda. Ketika daerah itu dilanda kelaparan, mereka memutuskan untuk pergi mencari makanan. Mereka melakukan perjalanan ke tanah Moab yang berdekatan dengan Betlehem, dan mereka memutuskan untuk menetap di Moab untuk hidup. Beberapa waktu kemudian Elimelek meninggal. Putranya Mahlon dan Kilion menikah dengan wanita-wanita Moab yang bernama Orpa dan Rut. Namun tragedi terulang kembali. Kedua anak Naomi yaitu Mahlon dan Kilion meninggal di Moab. Jadi tinggal 3 orang janda yaitu Naomi, Rut, dan Orpa. Ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah menyediakan makanan bagi orang-orang di Betlehem, Naomi memutuskan untuk kembali. Lalu ketiga janda itu, Naomi, Rut, dan Orpa
mengemasi barang-barang mereka. Lalu Naomi memberitahu kedua orang menantunya, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibumu. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada suamimu kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan dan mendapat suami yang baik untukmu." Lalu Naomi mencium Rut dan Orpa, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Janganlah kiranya demikian, anak-anakku, bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu? Sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku." Rut dan Orpa menangis dengan sangat sedih. Kemudian Orpa berpamitan kepada Naomi dan pulang ke rumah ibunya. Akan tetapi Rut memegang Naomi dan tidak mau melepaskannya. Berkatalah Naomi kepada Rut, "Telah pulang Orpa kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu." Janganlah dosa aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku pun dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut." Akhirnya ibu Naomi sadar bahwa Rut bertekad untuk tinggal bersamanya. Kemudian mereka berdua berangkat ke Betlehem. Akhirnya Rut dan Naomi tiba di Betlehem. Kedatangan mereka membuat banyak warga berdatangan. Rut dan Naomi tinggal bersama. Rut sangat menghormati Naomi seperti ibunya. Rut sangat sopan terhadap mertuanya. Saat itu di Betlehem sedang musim panen. Naomi menyuruh Rut memungut bulir-bulir jelai gandum tersisa di ladang. Ladang itu milik Boas, kerabat Elimelek. Boas mendekati Rut dan berkata, "Pasti berat meninggalkan kampung halaman sendiri. Kiranya Tuhan memberkatimu." Boas memberi Rut makanan dan memperhatikan Rut. Rut sangat senang dan berterima kasih kepada Boas karena sikap baik yang ia tunjukkan kepadanya. Bahkan Boas meminta Rut keesokan harinya untuk tetap memungut jelai gandum di ladangnya. Rut menceritakan hal itu kepada Naomi. Waktu seorang meninggal, kerabat dekatnya harus mengurus keluarganya. Kerabat ini harus menebus mereka. Boas harus menebus kita, tetaplah di dekatnya. Maka Rut pun tetap di dekat Boas. Boas semakin hari semakin suka dengan Rut. Boas membeli tanah Elimelek lalu mengurus Naomi dan Rut. Kemudian Boas meminta Rut untuk menikah dengannya. Lalu Rut melahirkan anak laki-laki bernama Obed. Anak Obed bernama Isai dan anak Isai bernama Daud, raja Israel yang terbesar. Demikianlah Tuhan memberkati Rut seperti doa Boas. Nah adik-adik, sekarang sudah paham kan siapa wanita yang sangat sayang dan setia dengan ibu mertuanya? Ya, dia adalah Rut. Kisah hidup perjalanan Rut dan Naomi memang sangat sulit. Mereka banyak melalui hal-hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Adik-adik, arti dari nama Naomi adalah manis. Akan tetapi, ia merubah nama tersebut menjadi Mara yang artinya adalah pahit. Meskipun mereka banyak melalui hal-hal sulit dalam hidup mereka tetap percaya dan berserah kepada Tuhan. Sehingga sesuatu yang besar terjadi dalam hidup mereka dan mereka sangat diberkati. Baik adik-adik, demikianlah kisah mengenai Rut dan Naomi. Kini tiba saatnya untuk kita menutup ibadah pada pagi hari ini dengan berdoa. Semuanya lipat tangan dan tutup mata ya, kakak akan mimpin dalam doa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena penyertaan-Mu sehingga kami dapat mengikuti ibadah online dengan baik. Ya Bapa, jadikanlah kami seperti Ruth dan juga Naomi yang selalu taat dan juga berserah kepadamu. Ini kami ya Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Masa depan kami, rencana kami terjaga di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dan kiranya ya Bapa, mereka dapat menjadi teladan bagi kami anak-anak-Mu. Doa Injil Rismani kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.